Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks di minggu ini, dan juga ada 7 saham di sektor mining yang akan saya analisa lagi. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, dan ketujuh Doit. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari Jumat kemarin ditutup naik ke zona hijau ya. Ke level harga 6.356, naik 0,13% ya. Di sesi akhir indeks ditarik naik oleh sektor konsumer ya, yang signifikan yang narik indeks. Dan juga transaksi di hari Jumat ada di 13,74 miliar. Kalau dilihat transaksi asing ada di 479 miliar. Kita langsung saja ke indeks yang pada hari Jumat ditutup naik ya, ditarik naik di sesi akhir dan tutup di zona hijau. Cukup bagus ya, karena di regional Asia cuman indeks yang hijau, lainnya turun dalam ya, rata-rata di atas 1%. Dan juga di hari Jumat Eropa dan Amerika ditutup di zona merah. Jadi perlu hati-hati apakah ISG hari Senin akan koreksi atau melanjutkan menguji 6.400 ya. Kalau dilihat dari teknikalnya, volume yang makin meningkat harusnya bisa menguji lagi 6.400 ya. Semoga mampu breakout, tapi kalau gagal breakout IHSG siap-siap yang sudah profit sahamnya pasang trailing stop, karena potensi besar kalau IHSG gagal breakout 6.400 akan mengarah lagi terdekat ke 6.300 sampai 6.230. Jadi bisa ke arah bawah, mending take profit dulu yang di daerah atas, nanti beli lagi di bawah. Kan pasti market memberi kesempatan ya, kalaupun mau hot untuk swing trade jangka menengah 1-2 bulan ya silahkan, tapi alangkah bagusnya take profit dulu, amankan profit yang ada, nanti beli lagi di bawah. Jadi seperti itu ya strateginya. Untuk sekarang agak susah nih cari profit besar atau lebar ya, karena ya market memang nggak mendukung, karena juga pergerakan ISG terlalu sempit ya. Range konsolidasinya nih cuman di, kalau dari support ke atas ya sekitar 2,5% aja kenaikan atau penurunannya. Jadi seperti itu untuk ISG. Minggu ini masih berpotensi uji resisten 6.400, tapi kalau gagal breakout arahnya ke bawah lagi. Jadi nggak perlu ditanya, kalau sudah candle merah 2 ya kemungkinan besar ya ISG akan turun lebih dalam ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,97% ke level harga 1.525. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi perlu hati-hati karena Indi di bawah resistennya. Kalau dilihat ini ya lebih kompim 1.550. Nah, jadi Indi ada di bawah resisten. Jadi kalau minggu ini Indi gak mampu breakout 1.500, minimal tutup di 1.600, ada berpotensi Indi kembali koreksi mengarah ke supportnya di 1.400, karena terlihat ya base atau range konsolidasi Indi ini di range harga supportnya 1.400, resistennya di 1.550. Jadi kalau ditarik upside dari support ke resisten cukup besar juga ya, di 11%. Jadi tunggu dekat-dekat support atau beli di daerah 1430, 1420, jualnya ya di resisten, dekat-dekat resisten di 1530 atau di 1540. Jadi seperti itu aja. Dan sekarang ya mending wait and see, walaupun ada minor support di daerah 1500, kalau saya mending wait and see aja, karena resiko untuk
turun atau jebol support itu potensi besar kalau nggak mampu breakout. Jadi seperti itu aja untuk indikator MACD masih mengarah ke atas. Garis biru juga membentuk golden cross, tapi masih di bawah 0, masih nggak apa-apa ya, masih ada peluang akan lanjut ke atas. Bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Jadi peluang semoga bisa breakout aja dulu di hari Senin atau Selasa. Kalau dia malah breakdown dari 1500 ya arahnya potensi ke 1400. Jadi seperti itu untuk kita langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 2,36% ya, ditarik naik di sesi akhir ke level harga 1300. Kalau dilihat transaksi asing di minggu kemarin juga selama 5 hari net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro memang diakumulasi oleh KZ dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, akhirnya Adro breakout dari fase sideways atau fase konsolidasinya. Ya, resisten konsolidasinya ada di 1250 dan sudah 2 candle di atas resisten sideways-nya. Jadi peluang Adro harusnya bisa lanjut terdekat ke 1370. Kemungkinan besar Adro kalau confirm breakout harusnya ini bisa confirm breakout. Range sideways selanjutnya Adro akan bergerak, supportnya di 1250, resistennya di 1350 sampai 1360. Kalau ditarik upside-nya atau range sideways-nya itu cukup lumayan juga ya, di 10%. Jadi ya potensi untuk 7-8% dapat profit untuk swing trade, potensi besar di Adro. Yang penting Adro bertahan di atas 1250. Di hari Jumat, Adro berhasil tutup di atas EMA 60-nya, garis hitam ini ya hampir seimbang lah. EMA 60-nya ada di 1298. Jadi ada selisih 2 poin lebih tinggi. Untuk minggu ini ya berpotensi harusnya Adro melanjutkan kenaikan ya ke arah 1350 sampai 1360, ke situ arahnya. Tapi kalau ternyata dia false breakout atau ternyata dia di hari Senin sempat breakout EMA 60-nya ini di 1340 atau 1330 terus kembali koreksi ya arahnya bisa ke 1250. Harga sekarang belum bisa spekulasi buy-nya ya di harga bawah. Kalau yang join grup Telegram trading bersama Borneo Trader ya, di tanggal 18 sore hari sudah diinfokan untuk Adro buy on breakout di harga 1260 sampai 1270. Waktu itu sudah saya infokan ya, kalau yang beli di harga tersebut sekarang sudah posisi cuan ya. Kalaupun harus koreksi ya nggak masalah, yang pastinya Adro nggak breakdown aja aman. Jadi arahnya masih bisa ke 1350 sampai 1360. Jadi seperti itu untuk Adro, itu arah terdekat, bahkan Adro bisa sampai 1500 lagi ya, sampai 1520. Jadi seperti itu. Indikator MACD juga sangat mengarah ke atas, garis biru sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume meningkat yang signifikan saat kenaikan di hari Jumat. Jadi harusnya lanjut, kalaupun koreksinya kemungkinan besar tidak sampai breakdown dari 1250. Yang penting ISG aman di atas 6250, harusnya Adro juga aman di atas 1250. Ya, seperti itu aja untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang di hari Jumat ditutup naik 0,36% ke level harga 2760. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham PTBA diakumulasi oleh KZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA juga cukup bagus karena PTBA setelah breakout EMA 60-nya ini dengan volume semakin meningkat. Jadi peluang minggu ini PTBA akan menguji resistennya di 2800. Semoga mampu breakout. Kalau gagal breakout,
arah PTBA kembali ke range sideway-nya ini, supportnya di daerah 2630, resistennya di 2800. Jadi kembali tektokan lagi di daerah sini kalau gagal breakout di minggu ini. Ya, seperti itu untuk PTBA juga. PTBA sudah membentuk lower high barunya ya di 2600. Low-nya pertama ada di 2400, low keduanya atau lower high-nya ada di 2600. Jadi ini dia lagi proses membentuk ya, bisa dikatakan descending apa ascending triangle ini ya. Jadi kalau breakout 2800 harusnya bisa rally ke atas minimal ke 3000 sampai 3100. Ya, seperti itu aja untuk PTBA. Indikator MACD juga mengarah ke atas dan sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi peluang PTBA masih bisa menguji lagi 2800 di minggu ini. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang di hari Jumat naik tipis 0,81% ke level harga 12.375. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell. Sebelumnya di hari Kamis mulai net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG mantul dari bottom. Ya, bisa juga terindikasi double bottom. Ya, ini dua. Jadi juga bisa terindikasi membuat rounding bottom. Ini dia proses juga ya, atau double bottom ya, tapi ini ya satunya nih rounding bottom. Jadi kalau sekali lagi ITMG mampu breakout 13.000, harusnya bisa tercapai ke 15.000 untuk ITMG. Tapi kalau gagal breakout 1300, ITMG akan bergerak sideways lagi atau konsolidasi. Supportnya ada di 11.500 ya, ini support bottomnya ini, dan resistennya di 13.000. Kalau ditarik range sideways-nya cukup lumayan di 12%. Jadi seperti itu untuk ITMG ya. Juga ITMG menarik karena volume meningkat yang signifikan selama 2 hari kenaikan, dan juga indikator MACD sudah membentuk golden cross di area oversold, dan juga bar chart di atas 0 makin meninggi. Peluang ITMG harusnya lanjut naik untuk minggu ini. Seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,8% ke level harga 21.875. Kalau dilihat transaksi asing mulai kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR biasa aja ya, teman. Ini ada satu broker CC atau Mandiri Sekuritas net sell yang cukup besar ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR sepertinya sudah membentuk swing low-nya ya. Ini di 21.000, sebelumnya swing atau low pertamanya ada di 20.000, dan ini dia sudah membentuk dan sudah confirm. Tapi lebih aman UNTR ini kalau sudah di atas 22.000 atau di atas EMA 200-nya garis merah ini. Jadi lebih aman dan bisa sideways ya. Kalau confirm breakout 22.000, UNTR kemungkinan sideways dulu di supportnya 22.000, resistennya di 23.800. Kalau ditarik range sideways-nya ini ya cukup lumayan lah ya. Nih di 76% lah kalau beli profitnya, karena gak mungkin beli pas di support, pasti di atas support dan jualnya di bawah-bawah resisten ya, biar lebih aman. Ya, seperti itu aja untuk UNTR. Semoga minggu ini mampu kembali ke atas 22.000 di atas EMA 200-nya ya. Peluang bagus juga ini UNTR kalau bisa breakout 24.000 ini ya. Arah selanjutnya terdekat ke 26.000. Seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Harum yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 4,62% ke level harga 5.150. Sebelumnya di hari Kamis Harum naik cukup tinggi 8,21%. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum
biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum masih berjuang untuk kembali ke atas 5.530. Selama di bawah 5.530 ya Harum bergerak sideways di range yang agak sempit ya. Ya sekitaran 700 poin lah, 600 poin. Hampir 10% juga ya, bukannya sempit nih. Nah, 10-an persen. Lumayan lah kalau beli dekat support, belinya di daerah 4.850, jualnya di bawah 5.500 bisa. Sekarang Harum lagi menguji EMA 60-nya, dynamic support garis warna hitam ini di 5.070. Kalau itu di breakdown, Harum bisa mengarah ke support yang ditarik garis di 4.870. Kalau itu juga di breakdown, arah selanjutnya ke 4.000. Kita pasang target di 4.000. Ini aja dulu ya. Kalau ini di breakdown baru potensi besar ke 3.000 untuk Harum. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya disesuaikan aja ya kalau mau. Jadi seperti itu untuk Harum. Harum sepertinya akan bergerak sideways juga dulu ya. Seminggu ini juga kemungkinan sideways. Range sideways-nya ya ini di 4.870, resistennya di 5.500. Indikator MACD masih mengarah ke bawah walau sudah terindikasi melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume saat penurunan juga nggak terlalu signifikan. Jadi ya masih mending wait and see aja dulu untuk Harum. Ya seperti itu aja untuk Harum. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Doit yang pada hari Jumat ditutup terkoreksi 0,48% kalau harga 412. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit juga diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit akhirnya mampu breakout resistennya di 406 di hari Kamis ya, tanggal 18, dan juga itu sudah diinfokan pagi-paginya di grup Telegram trading bersama Borneo Trader ya. Waktu itu Doit langsung naik. Jadi HK di 380 ada yang buy. Jadi udah profit juga. Targetnya ya 406 waktu itu. TP1-nya ya. Dan TP2-nya ada di 430 sampai 440. Jadi hari Jumat Doit koreksi dengan volume dan spread yang tip sempit. Jadi ini masih anomali. Apakah akan berlanjut naik atau breakdown untuk Doit? Ya ini bisa kah spekulasi buy? Belum bisa ya. Kalau menurut saya juga menunggu hari Senin, lihat candle hari Senin. Kalau candlenya hijau bagus, bisa spekulasi buy aja. Kalau masih warna merah bahkan di bawah 406 ya perlu hati-hati, bisa aja Doit malah kembali koreksi dulu, kembali ke supportnya di daerah 370 sampai 376 ini. Bisa seperti itu. Yang punya dari daerah bawah belum take profit ya take profit Doit kalau turun dari 400 ya. Bagi yang punya juga Doit dari daerah bawah, take profit Doit kalau turun dari 400. Take profit aja dulu ya. Masalah dia kembali rebound biarin aja dulu. Nanti jaga lagi di bawah. Ternyata kalau habis take profit dia rebound, beli di atas buy on breakout di 408. Ya, seperti itu aja untuk Doit. Doit cukup bagus kalau mampu breakout atau confirm tutup di atas 406 ini. Arah selanjutnya ya kalau ditarik pakai Fibo 500 bisa ya. Nih kita targetkan 500 dia untuk Doit. Ya, seperti itu aja untuk Doit. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membeli di harga berapa, kalau harus take profit di harga berapa, kalaupun harus jual rugi di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader, juga dapat rekomendasi saham-saham yang berpotensi untuk swing trade ataupun juga fast trade atau di hold 3 sampai 6 bulan.
Untuk info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram, nanti juga akan diinfokan di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.